Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Mega Aulia dari Pendidikan Kimia kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan juga peluruhan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kimia dengan dosen pengampu Ibu Elsa Susanti. Langsung saja, apa sih itu pertumbuhan dan juga peluruhan? Jadi pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Rumusnya Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan N. Dengan Mn adalah nilai besaran setelah N periode, M0 adalah nilai besaran di awal periode, R adalah banyaknya periode pertumbuhan, dan N adalah tingkat pertumbuhan. Selanjutnya peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Dengan rumusnya itu sama dengan pertumbuhan, yang membedakan hanyalah tanda min dan plus di dalam kurung. Dengan Mn ini adalah nilai besaran setelah N periode, M0 adalah nilai besaran di awal periode, R adalah banyaknya periode peluruhan, dan N adalah tingkat peluruhan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, pada tahun 2011 diketahui jumlah penduduk di suatu kota adalah sebanyak 2 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan di kota tersebut adalah 2% per tahun. Jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015 adalah, di sini diketahui M0-nya itu 2 juta jiwa. Lalu R-nya itu atau tingkat pertumbuhannya itu ada 2% per tahun. Nah, 2% ini kita bagikan 100, maka didapatkan 0,02. Lalu N-nya, kita mencari N-nya ini dengan mengurangkan 2015 ini dikurang dengan 2011, maka didapatkan N-nya itu sama dengan 4. Kita masuk ke rumusnya, Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan N. M0-nya tadi 2 juta, 1 ditambah R-nya 0,02 pangkat 4. 1 ditambah 0,02 itu adalah 1,02 pangkat 4. Jadi 2 juta dikali 1,02 dipangkatkan 4. Nah, 1,02 pangkat 4 ini teman-teman bisa mencarinya melalui kalkulator ya. Nah, 1,02 pangkat 4 ini didapatkan hasilnya 1,082. Jadi 2 juta dikali 1,082 itu 2.164.000 jiwa. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2015 itu adalah 2.164.000 jiwa. Lanjutnya contoh yang kedua, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 150 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 10% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 2 hari. Nah, di sini diketahui M0-nya itu 150 gram, lalu R-nya itu 10%. 10% ini kita bagikan dengan 100, maka didapatkan 0,1. Lalu N-nya ini 2 hari, karena 1 hari itu ada 24 jam, maka 2 ini kita kalikan 24 jam, maka didapatkan 48 jam. Karena di sini diminta 6 jam, maka 48 jam ini kita bagikan 6, maka didapatkan nilai N-nya adalah 8. Jadi teman-teman tidak bisa langsung memasukkan nilai 2 hari ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurang N dipangkatkan N. M0-nya tadi 150, 1 dikurang R-nya 0,1, N-nya 8. 1 dikurang 0,1 itu 0,9 pangkat 8. 0,9 pangkat 8 ini teman-teman bisa mencari nilainya dengan menggunakan kalkulator. 0,9 pangkat 8 ini didapatkan nilainya 0,430. Jadi 150 dikali 0,430 itu didapatkan 64,57 gram. Jadi bahan radioaktif itu menyusut setelah 2 hari menjadi 64,57 gram. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.